Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali pada pertemuan kita hari ini. Ini merupakan pertemuan awal kita di masa pandemi dan di tahun ajaran 2020-2021. Ibu harap anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Meskipun pembelajaran kita merupakan pembelajaran daring atau biasa disebut dengan pembelajaran secara online, tetapi kita tetap mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan. Yang kedua, kita tetap menggunakan masker, dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Ya, anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan mengenai absensi. Absensi kita tetap berjalan ya, tetap berjalan. Nah, supaya nanti Ibu bisa mengetahui mana yang aktif mengikuti pembelajaran dan mana yang aktif membuat tugas. Ya, anak-anak, nanti Ibu akan mengirimkan sebuah formulir daftar hadir ke WA Group dan ke Google Classroom. Bagi mereka yang mempunyai akun Google Classroom, nanti setelah diisi formulir daftar hadirnya bisa dikirim melalui Google Classroom. Bagi mereka yang tidak memiliki akun Google Classroom, bisa mengirimnya ke WA Group saja. Ya, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoanya dalam hati saja. Anak-anak yang terkasih, pada materi Bab 1 kali ini kita akan membahas tentang teks laporan percobaan. Adapun cakupan dari materi teks laporan percobaan ini, yang pertama adalah pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang kedua adalah simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang ketiga, struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Dan yang keempat adalah penyusunan teks laporan percobaan. Adapun tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran teks laporan percobaan ini, yang pertama, di sini siswa diharapkan untuk mampu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Yang kedua, siswa diharapkan untuk mampu menyimpulkan tujuan, bahan dan alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Yang ketiga, siswa harus mampu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar dan dibaca. Yang terakhir, di sini siswa diharapkan agar mampu menyajikan tujuan, bahan dan alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis ataupun secara lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Ya, anak-anak, itu adalah 4 cakupan materi dari teks laporan percobaan yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita lihat pengertian dari teks laporan percobaan dulu ya. Adapun pengertian dari teks laporan percobaan ini adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan dan penelitian. Ya, di sini teks percobaan ini berisi penjelasan secara terperinci dari hasil praktik ataupun hasil pengamatan dan juga hasil penelitian. Berarti kita di sini diminta untuk melakukan sebuah pengamatan dan penelitian sehingga bisa menghasilkan sebuah teks laporan percobaan. Nah, teks laporan percobaan ini anak-anak ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan sebuah percobaan atau penelitian. Setelah pengertiannya, kita lihat dulu ciri-ciri dari teks laporan percobaan ya. Ciri yang pertama dari teks laporan percobaan ini, teks laporan percobaan ini disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai pemecahannya. Yang kedua,
Pembahasan masalah teks laporan percobaan ini dikemukakan secara objektif, sesuai realitas atau fakta dan kebenarannya dapat diuji. Berarti anak-anak kesimpulannya, teks laporan percobaan ini harus berdasarkan fakta atau kenyataan. Yang keempat, teks laporan ini disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. Ya, anak-anak perlu kita ketahui bahwa teks laporan percobaan ini nanti mempunyai struktur, dan nanti teks laporan itu ditulis berdasarkan struktur. Yang keempat, teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah atau bahasa baku, jelas, komunikatif, dan logis, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas atau mempunyai makna lebih dari satu, ya, ketaksaan ataupun kerancuan. Ciri-ciri yang berikut, teks laporan percobaan ditulis dengan data yang lengkap sebagai pendukung laporan. Ciri-ciri yang berikut, teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. Dan yang terakhir adalah teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Ya, anak-anak di sini bisa lihat ya ciri-ciri teks laporan percobaan. Setelah itu ada lagi informasi dalam teks laporan percobaan. Nah, apa saja informasi yang terdapat dalam teks laporan percobaan? Kita perhatikan. Informasi dalam teks laporan percobaan ini anak-anak bisa kita lihat dari unsur 5W1H. Kita bisa dapat dari unsur 5W1H, ya. Yang pertama di sini apa? Unsur apa? Nah, judul, objek percobaan, alat, bahan, kesimpulan atau hasil. Kira-kira apa judul dari teks laporan percobaan tersebut? Objek percobaannya apa? Alat dan bahan yang digunakannya apa, dan kesimpulannya apa. Unsur yang kedua, siapa? Kira-kira siapa yang melakukan percobaan? Ya, pelaku percobaan, ya. Yang ketiga, mengapa? Mengapa? Kira-kira tujuan dari teks percobaan itu apa? Ya. Mengapa dibuatnya sebuah percobaan dan tujuannya kira-kira untuk apa? Yang berikut, kapan? Waktu yang digunakan dalam melakukan sebuah percobaan itu kira-kira kapan? Waktunya kapan? Misalnya harinya, tanggalnya, jamnya. Dan yang berikut, di mana? Kira-kira tempat melakukan percobaan itu di mana? Yang terakhir, bagaimana? Kira-kira langkah percobaannya itu seperti apa? Ya, sampai di situ dulu anak-anak, sampai di informasi dalam teks laporan percobaan. Di sini ibu akan memberikan tugas setelah kamu mendengar penjelasan sedikit mengenai teks laporan percobaan ini, ya. Pada pertemuan yang akan datang baru kita akan membahas tentang kesimpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Ya, anak-anak, setelah kamu menonton tayangan video pembelajaran yang dilakukan oleh ibu barusan, ibu ingin atau ibu mengharapkan anak-anak bisa mengerti dan bisa belajar sendiri dari rumah tanpa disuruh, meskipun tanpa diawasi oleh orang tua. Anak-anak harus belajar, ya. Ya, ibu harapkan apa yang ibu sampaikan pada kesempatan ini bisa dipahami. Ya, sebelum kita menutupi pembelajaran kali ini, sebelumnya ibu akan memberikan tugas, ya, tugas. Nah, nanti anak-anak bisa lihat pada halaman ini, pada halaman ini, pada halaman 10, ya. Pada halaman 10 di sini lihat aktivitas 1. Ya, aktivitas 1. Di sini
di sini dinyatakan bahwa tugas kelompok, tetapi di sini Ibu akan memberi kesempatan kepada anak-anak untuk membuatnya sendiri-sendiri saja dulu ya. Ya, coba kalian baca baik-baik suruhannya. Nanti setelah kamu menyelesaikan tugas kelompok ini, Ibu harapkan tugasnya dikirim, bisa juga nanti dikumpulkan. Nanti Ibu akan tentukan setiap akhir bulan itu kalian datang mengumpulkan tugas ke sekolah ya. Nanti Ibu akan sampaikan, memberitahukan kepada anak-anak kira-kira kapan tugasnya akan dikumpul. Bisa juga anak-anak mengumpulkannya lewat Google Classroom ataupun kirim saja lewat WA. Atau bisa juga datang ke sekolah, nanti Ibu akan atur waktunya ya. Ya, anak-anak yang terkasih, mungkin cukup sampai di sini saja dulu ya materi pada pertemuan pertama kali ini. Nah, Ibu tadi sudah memberikan tugas, Ibu harap anak-anak mengerjakannya. Ya, mengerjakannya di rumah. Dan nanti setelah selesai menyelesaikan tugasnya, nanti Ibu akan atur waktu kapan tugas tersebut akan dikumpulkan ya. Bisa nanti akhir bulan anak-anak datang ke sekolah untuk membawa tugas tersebut. Bagi nanti mereka yang tidak mempunyai HP Android atau berada di luar jaringan, nanti mereka juga akan kumpulkan tugasnya ke sekolah. Nanti anak-anak bisa sampaikan, mungkin ada teman yang tidak mempunyai HP Android, anak-anak bisa temui mereka untuk membantu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibu ini ya. Anak-anak yang terkasih, demikianlah pembelajaran online kita pada hari ini. Dari tempat ini Ibu menyampaikan ucapan terima kasih. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas dan juga tetap menjaga kesehatan. Bye-bye.